Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Hari ini saya mau bicara tentang kehidupan sebagai seorang fotografer. Jadi saya akan ceritakan suka dukanya di sini, jelek-jeleknya, baik-baiknya, semua akan saya ceritakan di sini. Langsung dari rumah saya pribadi, The Cendela Guest House. Jadi stay tune di video ini. Sampai ketemu beberapa saat lagi. Mengawali karir sebagai seorang fotografer di tahun 2009 ya. 2009 berarti udah berapa tahun? Memasuki tahun ke-12 mungkin ya. 11 tahun, 12 tahun ya mungkin in between itu. Jadi saya itu lulus kuliah di tahun 2008, kemudian saya sekolah di Darwis Triadi Photography School. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa saya mau ceritain tentang suka dukanya menjadi seorang fotografer. Biar ini menjadi fair ya. Kalau suka mungkin orang sih suka-suka aja gitu, cuman saya ceritain susahnya gitu. Jadi susahnya menjadi seorang fotografer itu adalah apa ya? Buat saya sih kayak hampir nggak ada sebenarnya. Maksudnya begini. Jadi gini, tantangan marketing jelas. Kemudian menjualkan karya ya. Nah, beberapa tahun lalu saya itu sempat hampir terjebak ke dalam situasi di mana kehidupan mulai nyaman dengan sebulan motret wedding ya. Jadi officially saya itu wedding and portrait photographer. Itu yang primary income saya. Saya sebulan mungkin bisa dapat 6 sampai 7 klien dari saya pribadi dengan rate mungkin antara 8 sampai 12 juta gitu ya. Artinya untuk orang pribadi, small family business itu quite enough money ya, artinya huge money. Jadi kemudian akhirnya saya menemukan satu problem di dalam diri saya bahwa ini kalau kayak begini terus akhirnya saya hanya kerja buat uang nih. Jadi kayak nggak tahu ujungnya mau kapan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk bertolak ke Bali untuk belajar dengan seseorang yang menjadi guru saya. Saya sangat menghormati beliau. Jadi saya masuk ke dunia wedding international sehingga saya kepengen motret bule aja. Gimana sih prosesi wedding bule? Karena saya awalnya adalah fotografer tenda biru dengan rate mungkin hanya 100.000, di mana saya motret per roll ya. Jadi saya itu adalah mungkin fotografer generasi tahun 2000-an mungkin ya. Jadi masih ada roll film 35 mili. Kemudian saya naik menjadi fotografer udah mulai di gedung-gedung, di wedding hall segala macam. Akhirnya saya mengalami stagnasi bahwa saya pikir bahwa saya hanya bekerja untuk uang gitu. Saya nggak menemukan satu kenyamanan lagi. Artinya uangnya dapat, cuman experience-nya nggak gitu. Nah itu adalah suatu hal yang menurut saya harus diperjuangkan. Akhirnya saya tahun 2012 saya berangkat ke Bali. Pulang dari Bali, saya menyembunyikan, dalam tanda kutip, bukan menghapus ya, menyembunyikan semua klien-klien foto, klien-klien wedding saya yang di Indonesia. Sehingga hanya dalam waktu 2 bulan saya jatuh bangkrut. Jadi yang tadinya orang tuh kan nemu foto-foto saya lewat website. Tadinya ada di Jakarta, di Solo, di Magelang, itu semuanya saya sembunyikan habis. Dan saya menggunakan portofolio saya di Bali. Waktu itu bermodalkan 4 klien bule, gabung nimbrung lah sama temen gitu. Dalam waktu 2 bulan saya bangkrut. 2013 saya terjebak dalam sebuah hutang kartu kredit senilai 200 juta, di mana saya, ya 200 juta artinya minus 200 juta ya, di mana teman-teman 2012-2013 tuh 200 juta udah bisa beli rumah. Saya terjebak ke dalam hutang. Awalnya dari kartu kredit, bukan untuk konsumtif tapi untuk sebuah perputaran bisnis yang cash flow-nya nggak bagus. Dari situ minus 200 juta akhirnya saya bisa lunasi dalam waktu 4 tahun. Saya ketemu debt collector, internal, eksternal ya. Saya kehilangan BMW kesayangan saya kehilangan kamera saya sampai nggak ngerti gimana caranya mau kasih makan anak istri saya. Pada waktu itu 2013 istri saya punya anak kedua, jadi saya sekarang anaknya 4. Nah, sebuah perjuangan yang nggak gampang ketika seorang fotografer akhirnya
nggak bisa earning duit. Di situ saya mengalami menghadapi sebuah kenyataan bahwa ada satu kata kunci yang menurut saya nggak punya, yaitu adalah cash flow. Nah, teman-teman yang di rumah harus aware nih, ini mau nggak mau harus aware, karena cash flow itu adalah basic dari sebuah bisnis, di mana kalau cash flow-nya nggak lancar, hati-hati, kebangkrutan bisa melanda. Nah, officially saya udah 2 kali bangkrut. 2008 saya bikin cafe, saya minus 28 juta. Kebangkrutan saya kedua tahun 2012, di mana saya membukukan akhirnya kebangkrutan saya senilai minus 200 juta. Which is alhamdulillah semuanya lunas. Cuman dampaknya adalah saya kena BI checking. Jadi sampai sekarang saya nggak bisa kredit. Jadi saya kemarin beli BMW cash. Besok suatu ketika saya bangun rumah juga harus cash. Saya beli peralatan fotografi cash. Ya dampaknya begitu. Saya mungkin akan lebih lambat daripada teman-teman yang pada punya mobil baru, pada punya rumah bagus gitu ya. Saya mungkin akan sedikit terlambat, cuman I really don't care about it ya. Jadi saya nyaman sekali dengan membeli semuanya cash. Saya nggak ada peduli dengan masalah riba dan lain. Saya muslim, saya tahu ada riba segala macam, cuman saya tidak peduli dengan hal itu. Saya cuma kepengen membeli semuanya dengan uang tunai yang saya tidak punya hutang. That's really simple. Oke, mengaca kepada kebangkrutan saya tahun 2013 ya, senilai minus 200 juta, saya bilang bahwa cash flow adalah sangat penting, sehingga akhirnya saya hanya punya satu cara. Saya punya 2 pilihan sebenarnya. Saya tinggalin fotografi atau stay tune di bisnis ini dan lakukan semua upaya dengan taraf level yang bloody hell. Akhirnya saya memilih untuk bisa mau berjuang di fotografi lagi, dan saya mau masuk ke ranah overseas wedding. Akhirnya di tahun 2014 saya mendapatkan klien pertama saya, orang Singapura yang akan wedding di Bali, namanya Yasmin dan Kevin. Dia menemukan saya dari satu portal namanya WPGA atau Wedding Photography Journalist Association, basicnya kalau nggak salah di Amerika. Saya member di situ sama sahabat saya namanya Bondan. Terus abis itu saya motret di Bali senilai $500. Dari situ saya dapat lagi klien orang Brisbane. Dia membayar saya $2.000 untuk wedding di Sumba. Lalu saya dapat lagi klien orang Texas, Amerika, nikah di Jogja. Saya dapat lagi klien orang Hong Kong yang membawa saya ke Maldives untuk pertama kalinya. Itu senilai $2.500, dan dalam waktu 1 tahun saya berhasil menaikkan 100 kali lipat fee saya, 100%. Pokoknya dari 2.500 saya menjadi 5.500. Jadi kayak 2 kali lipatnya. Jadi naik 100% ya. Ya mudah-mudahan saya nggak salah hitung ya. Persentasenya maksudnya. Cuman dari 2.500 saya naik menjadi 5.500. Nah, dari situ saya mengingat-ingat tuh pesan saya dulu waktu saya sebulan 6-8 kali pemotretan senilai 8-12 juta. Saya mesti hati-hati di sini. Artinya kalau sampai cash flow-nya jelek dan saya terlena dengan uang yang besar, karena $5.500 itu 70 juta loh sekali motret. Ya ada transportasinya sih, overseas gitu. Cuman saya dapat jelas di atas 50% gitu. Artinya kalau saya kembali lagi terlena dengan hal yang sama di tahun 2012, maka saya akan segera bangkrut lagi, dan saya totally nggak mau lagi, karena ketika bangkrut tuh kondisinya chaos. Saya pernah punya uang tinggal 10.000 di kantong, nggak bisa beli gas, sehingga saya hanya bisa ngasih makan anak saya dan istri saya nasi kucing pada waktu itu, nggak ada pilihan lain. Akhirnya sebagian uang saya investasikan ke sebuah bisnis hospitality. Jadi saya tuh adalah seorang Airbnb host. Teman-teman bisa masuk ke playlist saya tentang Airbnb be a host. Itu adalah bagaimana perjalanan saya memulai bisnis perhotelan. Karena saya dulu pernah mimpi punya hotel zaman SMA. Nah, saat ini saya punya 3 jaringan guest house yang alhamdulillah masih beroperasi ya. Impian saya masih panjang sih. Saya kepengen bangun tempat-tempat yang baru lagi gitu. Nah, dari situ saya membagi lini divisi fotografi saya menjadi 13 macam. Kelihatannya kayak overwhelmed, kelihatannya kayak basi banget, cuman itu yang harus saya lawan ke depan.
Jadi saya punya divisi pemotretan, jelas ada wedding, portrait, sama pre-wedding. Saya mendapatkan fee ketika saya mengisi seminar. Saya mendapatkan royalti dari Shutterstock seperti yang teman-teman lihat di channel YouTube saya, khususnya playlist berburu dolar di Shutterstock. Saya mendapatkan royalti juga dari afiliasi. Jadi kalau misalnya saya mereferensikan sesuatu, itu ada semacam automation afiliasi di mana mereka langsung bisa kirimin saya duit. Saya menerima royalti juga dari penjualan e-book saya. Jadi artinya sebenarnya fotografer itu harusnya sudah mulai bisa mendapatkan uang dengan pekerjaan lain selain dia memotret. Saya selalu punya prinsip bahwa kalau saya punya bisnis A, bagaimana saya bisa mendapatkan income dari bisnis tersebut tanpa melakukan pekerjaan A. Jadi misalnya gini, saya menjadi fotografer tapi saya harus bisa cari cara untuk bisa mendapatkan penghasilan tanpa saya memotret. Itu rada sinting, cuman saya pikir it's quite good for the futures. Artinya ketika saya mungkin tidak sedang bekerja, saya sehat, saya kuat, cuman saya memilih untuk liburan, misalnya bagaimana caranya saya bisa earning duit dari situ. Nah, ini bukan perkara mudah, saya masih dalam ranah perjuangan, makanya saya membangun guest house saya pertama, kedua, ketiga adalah dalam rangka menstabilkan perekonomian saya nanti ketika saya di masa tua. Saya investasi juga ke tempat hal lain, di mana sampai hari ini saya masih mengumpulkan foto-foto serta footage saya di Shutterstock yang akan saya damba-dambakan menjadi sebuah passive income yang masif, yang huge di masa depan. Dan saya belajar dari orang-orang terbaik yang memang earning ribuan hingga puluhan ribu dolar every single freaking month. Jadi saya nggak main-main di sini. Dari sini saya berharap saya bisa motret terus sampai kapanpun, karena saya benar-benar menemukan sebuah keasikan dan menarik sekali, enjoy sekali kerja sebagai seorang fotografer. Dan bismillah, sampai kapanpun saya akan tetap menjadi seorang fotografer. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini tentang inspirasi bisnis fotografi. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Stay tune, subscribe di channel ini, nyalain loncengnya, ting-ting, jadi kita bisa ketemu terus. Saya bisa sharing hal-hal yang sekiranya bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tahu bahwa menjadi seorang fotografer itu tidak mudah, bukan idaman calon mertua. Saya pernah hampir nggak boleh nikah hanya gara-gara saya menjadi seorang fotografer. Kemudian sesekali masih dianggap sebelah mata. Terus kemudian kayaknya kalau kayak saya browsing nih ngasal ya, saya mohon maaf kalau saya salah ya. Kayaknya fotografer bukan termasuk pekerjaan yang didamba-dambakan atau menjadi salah satu jenis pekerjaan yang bisa earning duit banyak. Tapi kalau misalnya kita bilang trader, copywriter, kemudian YouTuber segala macam, saya pikir bisa. Bahkan sekarang ada, cuman the only reason is I love for being photographer. Jadi saya jatuh cinta sekali sama pekerjaan ini. Saya yakin bahwa selama saya jatuh cinta, maka saya punya energi tidak terbatas untuk terus berkarya di sini. Jadi sekali lagi terima kasih sudah subscribe, sudah support saya di YouTube ini. Saya Bima Aditya, sampai ketemu di video berikutnya. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi buku-buku saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap.